Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Nisa. Selamat pagi, Bu. Yang saya hormati para pemateri kita yaitu Vanessa Aprilia, Febrianda Putra, Fitriana Saleha, Gilang Ramadhani, Nanda Marhadi, Oktavianda, dan Yoga Sapitra. Serta teman-teman peserta seminar yang luar biasa. Selamat datang di web Seminar Day 2024 yang bertemakan Mengenal Artificial Intelligence, Teknologi Masa Depan yang Mengubah Dunia. Perkenalkan, saya Anissa yang akan menjadi pemandu acara hari ini. Saya sangat senang nih bisa menemani teman-teman semua dalam menggali lebih dalam tentang teknologi yang sedang mengubah cara kita hidup dan bekerja. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi kita semua dan memahami teknologi yang semakin berkembang pesat saat ini. Nah, sebelumnya nih, saya mau tanya dulu, bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sekarang gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Wah, luar biasa sekali semangatnya. Saya yakin teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengar paparan materi menarik dari teman-teman pemateri kita. Sebelum kita mulai, mari kita lihat bersama apa itu Artificial Intelligence atau yang sering kita sebut sebagai AI. Jadi, AI itu adalah bidang teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk mensimulasikan kecerdasan manusia, termasuk kemampuan berpikir, belajar, memahami, dan membuat keputusan. AI ini bertujuan untuk menciptakan mesin atau sistem yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. AI memungkinkan komputer melakukan tugas seperti mengenali wajah, memahami bahasa, membuat keputusan, dan memprediksi masa depan berdasarkan data. Jadi AI ini bukan hanya tentang robot atau mobil tanpa sopir, tetapi juga sistem yang membuat kehidupan sehari-hari. Maksudnya, yang membantu kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke sejarah singkat AI. AI ini dikenal pada tahun 1950-an ketika Alan Turing bertanya, bisakah mesin itu berpikir? Dan pada tahun 1956, istilah Artificial Intelligence diperkenalkan di konferensi Dartmouth. Perkembangan AI ini meliputi dari tahun 1960-an, AI merupakan sistem berbasis aturan. Pada tahun 1980-an, itu adalah era neural network. Pada tahun 2000-an, itu era big data dan komputasi awan. Dan saat ini adalah era AI generatif seperti ChatGPT dan DALL-E. Kemudian, mengapa sih AI itu penting? AI itu telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern, seperti dalam kehidupan sehari-hari, contohnya asisten virtual, contohnya Siri dan Google Assistant. Kalau di bidang industri itu, untuk membantu dalam efisiensi di kesehatan, transportasi, dan e-commerce. Dalam penelitian, AI itu membantu penemuan baru seperti riset vaksin. Selain itu, AI membuka banyak peluang karir seperti data scientist, AI engineer, dan banyak profesi lainnya. Oke, seminar ini akan mengupas AI dari berbagai sudut. Berikut adalah beberapa poin yang akan kita bahas pada hari ini. Dimulai dari pembukaan tentang apa itu AI, lalu akan dilanjutkan dengan teknologi di balik AI, penerapan AI di dunia nyata, tren dan perkembangan AI, tantangan dan etika AI, peluang karir dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang AI, dan kami juga akan menampilkan demo dan studi kasus untuk memperjelas pemahaman. Dan di akhir acara akan ada sesi tanya jawab, jadi pastikan teman-teman mencatat pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama seminar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dalam sesi pembukaan ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang teknologi di balik AI. Untuk menjelaskan bagaimana sih AI ini bekerja dan apa saja teknologi yang membuatnya begitu canggih. Saya persilakan rekan saya, Gilang Ramadhani, untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Nisa. Baik, sebelum itu selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi baik, pada kesempatan kali ini
kita akan membahas konsep utama seperti machine learning, deep learning, ataupun neural networks, serta tools dan framework yang sering digunakan dalam pengembangan AI. Oke, jadi membahas mengenai teknologi di balik AI nih. Sebenarnya apa sih AI itu? Jadi, AI ini adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan analisis data. Untuk memahami bagaimana AI bekerja, kita perlu mengenal teknologi inti di baliknya. Nah, jadi teknologi di balik AI ini ada beberapa teknologi inti yang selalu bekerja di AI. Yang pertama itu ada machine learning, kemudian ada deep learning, serta neural networks. Kita masuk ke pertama, machine learning. Jadi, machine learning ini adalah cabang AI yang memungkinkan mesin belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Cara kerja dari machine learning ini ialah machine learning ini membutuhkan dataset yang besar untuk dilatih, mungkin sekitar seribuan, 500 pun bisa, namun 1000 semakin banyak data yang digunakan itu semakin lebih baik. Kemudian algoritmanya ini mempelajari pola dari data tersebut untuk memprediksi atau keputusan. Kemudian jenis-jenis utama dari machine learning ini yaitu adalah supervised learning, unsupervised, dan reinforcement learning. Supervised learning ini adalah model yang dilatih dengan data berlabel. Kemudian unsupervised ini model yang mencari pola dalam data tanpa label. Kemudian dari reinforcement learning ini model yang belajar melalui trial and error menggunakan sistem reward dan punishment. Contoh aplikasinya ini adalah sistem rekomendasi Netflix, prediksi cuaca, dan analisis sentimen. Nah, jadi dari contoh itu tersebut dia menggunakan algoritma machine learning. Kemudian masuk ke deep learning. Deep learning ini adalah subset machine learning yang menggunakan arsitektur neural networks dengan banyak lapisan ataupun deep layers. Cara kerja dari deep learning ini ialah memproses data melalui beberapa lapisan jaringan saraf tiruan untuk mengekstraksi fitur dari data tersebut. Semakin banyak lapisan, maka semakin kompleks pula pola yang dapat dikenali. Contoh, aplikasinya ini adalah mobil otonom, self-driving car, ataupun self-driving cars. Kemudian deteksi wajah dan suara. Kemudian generative AI seperti ChatGPT dan DALL-E. Jadi, ChatGPT dan DALL-E ini menggunakan algoritma deep learning. Kemudian kita masuk ke neural networks. Neural networks merupakan struktur yang meniru cara kerja otak manusia dengan neuron buatan. Cara kerja dari neural networks ini adalah dibentuk dari unit-unit kecil bernama neurons yang terhubung dalam lapisan. Kemudian informasi diteruskan dari lapisan input, diproses di lapisan tersembunyi dan menghasilkan output. Jenis-jenis dari neural networks ini adalah CNN ataupun convolution neural networks, yaitu digunakan untuk pengolahan gambar. Kemudian ada RNN, recurrent neural networks, yang biasa digunakan untuk data berurutan seperti teks ataupun sinyal suara. Contoh aplikasinya itu adalah voice recognition dan klasifikasi gambar. Kemudian tools-tools yang biasa digunakan untuk visualisasi datanya ini adalah, yang pertama itu ada Tableau. Jadi Tableau ini merupakan software visualisasi data yang memungkinkan pembuatan dashboard interaktif. Keunggulan dari tools ini itu dia tuh antarmukanya yang drag and drop, kemudian mudah diintegrasikan dengan berbagai sumber data. Contoh penggunaannya visualisasi tren penjualan dan analisis performa perusahaan. Kemudian ada Matplotlib. Matplotlib ini library Python untuk membuat grafik dan plot. Keunggulannya fleksibel dan mendukung berbagai jenis grafik seperti garis batang, skate, dan scatter. Grafik ini cocok untuk analisis data eksploratif. Contoh penggunaannya adalah membuat histogram distribusi data pelanggan. Kemudian kita masuk ke framework yang ada di AI. Yang pertama ini ada TensorFlow. Jadi TensorFlow ini framework open source untuk machine learning dan deep learning yang dikembangkan oleh Google. Fitur utamanya ini mendukung komputasi paralel dengan GPU, TPU. Contoh penggunaannya adalah pengenalan gambar dan teks ataupun chatbot. Kemudian ada Scikit-learn, library Python yang digunakan untuk machine learning klasik. Fitur utamanya ini mendukung algoritma seperti regresi, klasterisasi, dan klasifikasi.
Contoh penggunaannya adalah prediksi churn ataupun segmentasi pasar. Kemudian ada keras. Jadi keras ini definisi API yang tingkat tinggi yang berjalan di atas TensorFlow. Keunggulan dari keras ini adalah sangat ramah untuk pemula, dan contoh penggunaannya ini adalah membuat model deep learning untuk klasifikasi gambar atau teks. Jadi, secara umum, bagaimana sih AI ini bekerja? Yang pertama, dia tuh mengumpulkan data. Dataset adalah bahan utama untuk melatih model AI, kemudian membersihkan dan menyiapkan data. Data perlu diproses agar relevan dan bebas dari kesalahan. Kemudian memilih algoritma dan framework yang sesuai dengan jenis masalah yang akan diselesaikan. Kemudian melatih model. Model belajar dari data menggunakan algoritma tertentu. Kemudian menguji model. Model diuji untuk memastikan performa yang baik. Kemudian implementasi. Modelnya itu diintegrasikan ke aplikasi ataupun sistem produksi. Mungkin sekian materi mengenai teknologi di balik AI ini dari saya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke Anissa. Terima kasih kepada Gilang atas penjelasan yang sangat informatif. Sekarang kita akan melihat bagaimana AI diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang industri. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Vanessa Aprilia. Untuk Vanessa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih pada MC. Selamat pagi semuanya. Saya akan di sini akan membahas penerapan AI di dunia nyata. Dalam beberapa dekade terakhir, artificial intelligence atau kecerdasan buatan telah menciptakan revolusi teknologi yang luar biasa di berbagai bidang sektor kehidupan. Inovasi AI tidak hanya mengubah cara kerja industri, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada efisien, produktivitas, dan pengalaman pengguna di berbagai bidang. Transformasi ini telah hadir solusi-solusi cerdas yang sebelumnya sulit dibayangkan, membuka peluang baru, dan menciptakan standar baru dalam pelayanan di berbagai sektor utama. Mari kita telusuri bagaimana AI telah mengubah landscape teknologi dan memberikan manfaat nyata di berbagai bidang kehidupan kita. Yang pertama itu ada pada bidang kesehatan. AI membantu diagnosis dini melalui analisis data pasien. Contohnya, AI mendeteksi kanker dan citra radiologi dengan akurasi yang tinggi. Di dalam transportasi, AI mengerjakan otonom seperti Tesla Autopilot dan Waymo. Teknologi ini mampu mengenali objek, navigasi, dan mengambil keputusan mengemudi real-time. Dan pada sektor keuangan, AI memanfaatkan untuk mendeteksi fraud dan optimasi portofolio investasi di e-commerce. AI merekomendasikan produk dan mengoperasikan chatbot customer service. Ada juga di dalam bidang pendidikan, yaitu AI membantu dalam pembelajaran seperti sistem learning menghadapi materi dasar kemampuan siswa. Dan ada 2 studi kasus yang menarik, yaitu di Google DeepMind yang berhasil menurunkan konsumsi energi data center yaitu 40%, dan pada Watson IBM juga membantu dokter menganalisis pola penyakit kompleks untuk diagnosis lebih akurat. Jadi, AI telah menghadirkan solusi nyata dan efisien di berbagai industri. AI bukan lagi teknologi masa depan, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Anissa. Terima kasih kepada Vanessa atas pemaparannya yang sangat menarik. Setelah memahami penerapan AI, sekarang kita akan membahas tren dan perkembangan terbaru di dunia AI, termasuk AI generatif seperti ChatGPT. Untuk itu, saya persilakan Octavianda untuk melanjutkan. Kepada Octavianda, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Anissa.
Oke, saya akan membahas tentang tren perkembangan di dalam AI. Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut AI merupakan teknologi yang terus berkembang dan berdampak besar pada berbagai sektor. Saat ini, AI tidak hanya membantu menyelesaikan masalah teknis, tapi juga menjadi bagian integral dari inovasi di bidang kreatif, ilmiah. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai tren terkini dalam AI dan potensinya di masa. Yang pertama itu adalah Generative AI. Generative AI adalah teknologi yang dirancang untuk menciptakan konten baru berdasarkan data yang telah dipelajari. Teknologi ini telah mengubah cara manusia memproduksi teks, gambar, musik, dan media lainnya. Nah, apa itu Generative AI? Generative AI menggunakan algoritma pembelajaran mesin seperti Generative Adversarial Networks atau yang bisa disebut GAN dan Transformers. Model ini menganalisis data yang ada untuk menciptakan sesuatu yang baru dan orisinal. Contohnya adalah ChatGPT, digunakan untuk menghasilkan teks seperti artikel, puisi, atau menjawab pertanyaan. Yang kedua adalah DALL-E, yang itu menciptakan gambar berdasarkan deskripsi teks yang diberikan pengguna. Dan yang terakhir adalah musik generatif, atau yang biasa disebut generative music. AI seperti Eva atau yang dapat membuat musik berdasarkan genre tertentu. Yang kedua adalah computer vision. Computer vision adalah cabang AI yang memungkinkan komputer untuk menganalisis dan memahami informasi visual dari gambar atau video. Teknologi ini menjadi dasar berbagai aplikasi modern. Apa itu computer vision? Teknologi ini menggunakan teknik seperti deep learning untuk mengenali pola dalam data visual. Misalnya, deteksi objek, segmentasi gambar, dan pengenalan wajah. Contohnya adalah pengenalan wajah yang digunakan pada smartphone untuk keamanan atau membuka perangkat. Yang kedua adalah diagnosis medis, yaitu membantu dokter mendeteksi penyakit melalui pemindahan gambar seperti MRI dan X-ray. Lalu ada juga pemantauan lalu lintas, yaitu menggunakan kamera untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas atau menghitung volume kendaraan. Nah, yang ketiga adalah AI di bidang industri kreatif. AI semakin banyak digunakan dalam bidang industri kreatif untuk mempercepat proses desain, pembuatan animasi, musik, dan bahkan film. Bagaimana AI digunakan? Yang pertama adalah desain grafis. AI seperti Canva atau Adobe Sensei membantu membuat desain yang menarik secara otomatis. Selanjutnya, produksi musik. Algoritma AI digunakan untuk menciptakan melodi baru untuk meningkatkan kualitas rekaman suara. Lalu ada juga animasi, yaitu mempercepat proses animasi dengan membantu membuat gerakan realistis atau rendering 3D. Nah, kita akan masuk ke potensi AI di masa depan. Yaitu pertama adalah eksplorasi luar angkasa, yaitu robot AI untuk misi luar angkasa seperti di Mars. Yang kedua adalah pendidikan, yaitu sistem AI untuk pembelajaran personalisasi, dan yang terakhir adalah energi, yaitu optimalisasi distribusi energi ramah lingkungan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke Anissa. Terima kasih. Baik, terima kasih Octavianda atas wawasan yang luar biasa tentang tren dan perkembangan AI. Namun, seperti teknologi lainnya, AI juga memiliki tantangan termasuk aspek etika yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Fitriana Salehah. Kepada Fitriana, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Anissa. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tantangan dan etika. Sebelumnya, AI menawarkan potensi transformasional yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Etika dan tantangan dalam pengembangan AI merupakan isu yang kompleks dan penting. Adapun beberapa tantangan etika yang akan dihadapi selama perkembangan AI. Salah satunya seperti privasi data, di mana privasi data merujuk pada hak individu untuk mengontrol informasi pribadi dan memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan. Tantangan etika selanjutnya ada transparansi, di mana transparansi ini berarti keterbukaan dalam pengumpulan, penggunaan, dan penggunaan data. Kemudian ada tantangan etika, yaitu ada keamanan, di mana keamanan ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pelindungan data dan sistem informasi dari ancaman yang dapat merusak atau mengakses informasi tanpa izin.
Untuk memastikan bahwa AI berkembang dengan cara yang bermanfaat dan adil, perlu adanya pendekatan seperti transparansi dan inklusif. Dengan demikian, kita dapat memastikan teknologi ini manfaatkan teknologi ini sambil meminimalkan resiko dan dampak negatifnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Anissa. Terima kasih kepada Fitriana atas pemaparan yang sangat mendalam tentang tantangan dan etika AI. Kini kita akan melihat sisi lain dari AI, yaitu peluang karir yang terbuka lebar di bidang ini. Materi ini akan disampaikan oleh Nanda Marhadi. Kepada Nanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang ada di peluang karir dan keterampilan yang dibutuhkan. Artificial Intelligence ini adalah salah satu bidang yang paling berkembang pesat di era digital sekarang ini, mulai dari pengambilan keputusan berbasis data, otomatisasi sistem, hingga inovasi teknologi yang mengubah dunia. AI ini memiliki peran yang sangat besar. Namun, untuk menjadi ahli di bidang ini, kita perlu memahami peluang karir utama dan keterampilan yang dibutuhkan. Di sini ada 3 jalur karir utama yang akan saya jelaskan. Ada data scientist, ada machine learning engineer, dan AI researchers. Yang pertama itu kita punya data scientist. Jadi mereka ini adalah para pengolah dan analis data besar yang tugasnya adalah menyulap data mentah menjadi wawasan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Data scientist ini sangat dibutuhkan di hampir semua sektor seperti teknologi, keuangan, kesehatan, hingga pemerintahan. Untuk menjadi data scientist ini, kita memerlukan keterampilan yang dibutuhkan, seperti kita perlu memahami statistik untuk menganalisis data, kita harus menguasai bahasa pemrograman seperti Python atau R untuk mengolah data, dan tidak kalah penting, kita harus mampu membuat visualisasi data menarik menggunakan tools seperti Tableau atau Power BI. Yang kedua itu ada Machine Learning Engineer. Ini adalah posisi yang menghubungkan penelitian AI dengan aplikasi nyata. Mereka ini bertugas mengembangkan dan mengimplementasikan model AI dalam produk atau layanan yang kita gunakan sehari-hari, seperti misalnya rekomendasi Netflix atau pengenalan wajah di ponsel. Nah, untuk menjadi machine learning engineer ini, kita harus mahir dalam pemrograman tingkat lanjut seperti Python atau Java. Kita juga harus menguasai framework seperti TensorFlow, PyTorch untuk mengembangkan model AI. Selain itu, kita juga perlu memahami cara mengelola infrastruktur menggunakan Docker atau Kubernetes untuk deployment secara besar. Kemudian peluang karir yang ketiga itu ada AI researchers. Ini adalah pekerjaan di mana seorang berfokus pada penelitian dan pengembangan inovasi baru di bidang AI. Jadi AI researchers ini bekerja untuk mendorong batasan teknologi yang ada dan menciptakan solusi baru untuk tantangan masa depan. Keterampilan utama yang harus dimiliki sebagai AI researchers ini adalah pemahaman mendalam tentang matematika, seperti kalkulus dan aljabar linear itu sangat penting dipahami. Kemudian kita juga harus mampu menulis paper penelitian dan mempresentasikan temuan di konferensi internasional seperti New York IPS atau ICML. AI researchers ini sering mengeksplorasi teknologi baru seperti quantum computing atau reinforcement learning. Jadi, karir di bidang AI ini menawarkan banyak peluang yang menarik sebagai data scientist yang fokus pada analisis data, machine learning engineer yang membawa AI ke dalam produk nyata, dan AI researchers yang menciptakan inovasi baru. Setiap jalur membutuhkan kombinasi keterampilan teknis, pemrograman, dan kreativitas yang tinggi. Jadi, jika teman-teman tertarik pada AI, ini adalah waktu yang tepat untuk memulai perjalanan Anda di bidang yang sedang membentuk masa depan kita. Jadi, mari kita jadikan teknologi bukan hanya alat, tetapi juga solusi untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan kepada Anissa. Terima kasih. Wah, terima kasih Nanda atas penjelasan tentang peluang karir yang sangat inspiratif. Untuk memberikan pemahaman yang lebih nyata, kita akan melihat demo atau studi kasus sederhana yang berkaitan dengan AI. Selanjutnya, saya persilakan Febrianda Putra untuk memaparkannya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Oke, baik. Terima kasih kepada Anissa. Di sini saya akan melanjutkan bagian saya, yaitu demo atau studi kasus. Nah, mungkin bagian ini teruntuk teman-teman yang masih bingung bagaimana artificial intelligence itu sebenarnya sudah ada ya di kehidupan nyata. Mungkin kita berikan studi kasus agar lebih paham tentang AI. Nah, terdapat studi kasus misalkan di sebuah kantor atau sekolah itu terdapat pusat layanan. Nah, masalahnya seperti masyarakat sering menanyakan pertanyaan yang sama seperti bagaimana operasional jam kantor atau jadwalnya gimana. Nah, itu pelanggan atau masyarakat menanyakan hal yang mengulang-ulang. Nah, disinilah chatbot dengan Python itu digunakan. Nah, chatbot ini dilatih dengan data-data pertanyaan historis sebelumnya. Jadi pas ketika pengguna bertanya, AI di dalam chatbot ini mengenali kata kunci dan memberikan jawaban yang relevan. Nah, jadi hasilnya yaitu layanan lebih cepat, serta untuk petugas lainnya atau SDM, sumber daya manusia lainnya itu dapat fokus ke bidang lainnya. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang kedua tentang prediksi data. Nah, mungkin untuk studi kasusnya kita contohkan seperti menentukan harga rumah. Nah, biasanya harga rumah ini riskan ya. Kadang ada yang rumah dijual dengan harga sekian, padahal itu jauh dari kenyataannya. Mungkin kayak kita terdapat rumah yang kita kenali dengan dia menjual harga rumahnya dengan kisaran 500 juta. Namun rumah kita itu lebih besar dan lebih strategis. Nah, jadi dari fungsi AI ini adalah memberikan prediksi yang tepat berdasarkan data properti sebelumnya. Nah, jadi AI ini menganalisis data seperti kayak ukuran, lokasi, atau fasilitas rumah. Nah, dengan memasukkan data rumah, AI memberikan estimasi harga yang lebih akurat sih. Nah, hasilnya itu penjualan mendapatkan harga yang tepat dalam beberapa detik doang gitu. Oke, lanjut ke studi kasus yang ketiga tentang image recognition. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah ke supermarket, itu terdapat supermarket yang jarang menggunakan QR code atau barcode ya. Misalnya kayak kita mau beli buah jeruk atau apel gitu. Nah, jeruk atau apel itu biasanya kan ada barcode-nya ya untuk scan dan mengetahui harganya gimana. Nah, tapi di beberapa supermarket sudah ada yang menggunakan kamera, namun kamera tersebut sudah dilengkapi oleh AI. Nah, jadi kamera tersebut dapat mengenali buah seperti ini adalah jeruk dan ini adalah apel, bahkan sampai ke jenis jeruknya itu. Nah, jadi dari hasil pakai menggunakan kamera ini, untuk belanjanya itu tentu lebih cepat dan lebih modern. Nah, jadi kurang lebih itu adalah gambaran bagaimana AI dapat diimplementasikan ke dalam dunia sehari-hari. Mungkin segitu saja, saya kembalikan kepada Anissa. Terima kasih Febrianda Putra atas pemaparan demo dan studi kasus yang sangat menarik. Nah, untuk merangkum materi yang telah dibahas, saya persilakan Yoga Safitra untuk menyampaikan poin-poin seminar kita hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Anissa. Jadi pada materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama itu AI sebagai teknologi revolusioner. AI adalah teknologi yang mengubah dunia, membuka peluang besar di berbagai bidang seperti kesehatan, bisnis, pendidikan, dan keberlanjutan. Potensinya untuk meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan meningkatkan tantangan global menjadikannya pilar transformasi di era modern. Yang kedua, pentingnya pengembangan yang bertanggung jawab. Di sini pentingnya pengembangan AI itu harus bertanggung jawab dengan memastikan transformasi, keadilan, dan privasi. Risiko seperti bias
algoritma, dan penyalahgunaan teknologi harus dikelola melalui kolaborasi global untuk memastikan AI memberikan manfaat tanpa melanggar nilai kemanusiaan. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Anissa. Terima kasih Yoga Sapitra atas penjelasan yang sangat informatif. Dengan ini, kita akan menyelesaikan semua materi utama dalam seminar ini. Namun, sebelum benar-benar menutup, kami ingin membuka sesi diskusi atau tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya. Oke, sudah ada yang bertanya nih. Silakan, Kak Mulia. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya yang jelas ya. Baik, suara saya terdengar, Kak? Terdengar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mulia Gusti Firmansyah. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari salah satu universitas terbaik di Riau. Saya ingin bertanya, saya tadi cukup tertarik dengan apa yang kakak-kakak sampaikan, menjadikan wawasan saya bertambah. Saya ingin bertanya, apa tantangan terbesar dalam pengembangan dan penerapan AI ini? Dan jika ada, gimana solusinya untuk memecahkan tantangan itu? Terima kasih. Wah, menarik nih pertanyaannya. Terima kasih, Kak Mulia. Kita minta salah satu pemateri kita untuk menjawab pertanyaan dari Kak Mulia. Untuk Febrianda, Putra, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mulia Gusti yang sudah menanyakan. Untuk pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi artificial intelligence ini ya semua merupakan teknologi ya. Dan untuk teknologi tersebut tentu pasti ada tantangannya. Nah, kalau tantangan utamanya itu banyak sih, mungkin dalam bias data gitu. Kalau bias data ini kalau misalnya data itu terdapat bias, maka untuk keputusan yang akan diberikan itu tidak adil. Nah, jadi untuk AI ini memerlukan data yang berkualitas tinggi. Nah, untuk privasi ini sangat dikhawatirkan dan dapat disalahgunakan. Selain itu juga mahalnya infrastruktur, terus untuk infrastrukturnya itu sangat mahal dan regulasinya itu kurang gitu. Untuk mengatasi ini tentu data yang digunakan itu harus berkualitas tinggi dan tidak ada bias. Lalu untuk privasi itu dilengkapi yang lebih ketat. Nah, pelatihan teknis juga harus lebih paham mengenai dan mengelola AI ini. Untuk terakhir itu regulasi. Nah, regulasi ini yang jelas berkolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan pengembangan AI yang aman dan bertanggung jawab. Mungkin segitu dari jawaban saya kembalikan kepada Anissa. Wah, terima kasih kepada Kak Febrianda telah memberikan jawaban. Dan terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik dan antusiasme dari peserta, terutama dari Kak Mulia ya. Semoga jawaban yang diberikan oleh Febrianda tadi bisa bermanfaat dan memperkaya pemahaman kita tentang AI. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara seminar ini. Terima kasih kepada para pemateri kita atas pemaparan materi-materi yang sangat informatif dan inspiratif, serta kepada teman-teman semua yang telah mengikuti acara ini dengan antusias. Semoga seminar ini bisa memberikan kita wawasan baru dan menjadi langkah awal kita semua untuk lebih memahami dan memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Jangan lupa untuk terus belajar dan berbagi pengetahuan ya, karena dunia AI akan terus berkembang dengan pesat. Baiklah, saya Nisa, selaku MC pada acara ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu acara. Sampai bertemu di acara-acara berikutnya. Saya tutup dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.